Selamat pagi dan salam sejahtera disampaikan Majelis Jemaat kepada Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Prapaskah ke-6 yang kita sebut juga sebagai Palmarum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian Minggu Palmarum ini, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan betapa Allah menginginkan kekekalan persekutuan antara Allah dan manusia. Karya perdamaian dikerjakan oleh Allah melalui jalan penderitaan yang akan segera tiba pada puncaknya. Oleh karena itu, arahkanlah hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyembah Dia yang telah datang ke dalam dunia dan memberi nyawanya bagi kita. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 162 ayat 2 sampai 3, Hosiana Putra Daud. Kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, menguatkan kami dalam pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini. Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami saat ini boleh beribadah Tuhan. Tuhan kiranya memimpin kami dalam ibadah hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Karuniakan kami Roh Kudus-Mu untuk kami dapat memahami kehendak-Mu. Berilah kami hati yang terbuka, pikiran yang jernih, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan menuntun hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana.
Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, di masa pandemi virus corona ini, siapa yang menyangka bahwa beberapa minggu lalu kita masih dapat berjumpa, bertegur sapa, berjabat tangan dengan setiap orang yang kita jumpai. Namun kini untuk sementara waktu kita tidak dapat melakukannya. Dan siapa yang menyangka bahwa beberapa minggu lalu kita masih dapat secara tenang dan bebas untuk melangkahkan kaki kita keluar rumah menuju kantor dan sekolah. Namun kini kita tidak dapat melakukannya secara luasa dan tenang. Kita perlu mempersiapkan tubuh kita dengan masker dan sebagainya. Betapa dengan kondisi ini kita sadar bahwa hidup memang menyimpan misteri. Esok dan kini punya ceritanya sendiri. Suka dan duka datang silih berganti dalam hidup kita. Yang kemarin kita merasa tenang dan damai, hari ini ataupun esok kita bisa merasakan khawatir, gelisah, marah, juga bersedih. Sampai mungkin terlontar dalam diri kita, sampai kapan pandemi virus corona ini boleh berakhir. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, itulah sisi manusia, sisi dari kita sebagai manusia. Kalau boleh jujur, kita merasa tak tahan pada derita yang kita alami, kesulitan, masalah, tantangan yang kita alami. Berharap untuk segera terlewati, berharap dapat segera berganti ke lembaran hidup selanjutnya, ke fase selanjutnya. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, tak ada tombol yang otomatis untuk kita tekan sesegera mungkin agar fase ini dapat segera berlalu. Lalu apa yang bisa kita perbuat? Bagaimana kita menyikapi, menghadapi situasi yang kita alami pada saat ini? Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Sunda, kumeok memeh dipacok, sebuah peribahasa yang menggambarkan, yang menunjukkan sebuah arti kalah sebelum berperang, berhenti sebelum berjuang, berkata tidak bisa padahal belum kita berusaha mencobanya, mundur sebelum maju. Dan pada saat ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita sebagai jemaatnya, sebagai orang Kristen, melalui kisah Minggu Palmarum yang kita rayakan pada hari ini, kita berjumpa dengan sosok pribadi Yesus yang masuk ke Yerusalem. Melihat sosok pribadi yang sedia dan berani menempuh misterinya jalan kehidupan, yang dimana suka dan duka hanya terbagi seperti selembar kertas saja. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita menjumpai kisah Yesus yang pada satu kali waktu ia datang memasuki Yerusalem, disambut dengan begitu baik, dengan begitu luar biasa oleh banyak orang. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka untuk demi berjumpa dengan ia. Tapi pada satu waktu kemudian setelah itu semua terjadi, mereka itu pula yang kemudian mengolok-olok, menghina, mencaci Yesus. Mereka yang pada satu waktu luar biasa memperlakukan Yesus bak pejabat. Tapi mereka itu juga yang kemudian kita jumpai kemudian setelah peristiwa Minggu Palmarum ini, mereka juga yang memperlakukan Yesus bak penjahat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, melalui kisah Minggu Palmarum jelas kita bisa melihat betapa hidup ini terdiri dari sukacita dan kesengsaraan. Betapa kita menjumpai satu pribadi yang menjadi teladan bagi hidup kita, bagaimana Yesus mencoba merengkuh keduanya, berjalan di antaranya, melintasi keduanya, dari sukacita yang satu ke derita yang lainnya. Dan kisah ini kita bisa lihat bagaimana Yesus berani mengambil langkah untuk menuju jalan sengsara. Padahal Yesus mempunyai pilihan dalam hidupnya, pilihan untuk pergi, menghindar dari jalan salib yang seharusnya ia tempuh. Tapi apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus pilih pada saat itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ia tak mantap melangkahkan kakinya memasuki Yerusalem. Bagaimana melalui Yerusalem menunjukkan kebulatan hatinya untuk memasuki jalan penderitaan, jalan salib. Tuhan Yesus mantap maju meneruskan komitmen imannya, komitmen tanggung jawabnya. Tetap tidak merasakan takut ada hambatan ataupun bahaya yang luar biasa yang bisa mengancam penderitaan yang menantinya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, kira-kira apa yang membuat Yesus mampu menempuh jalan yang begitu tidak mudah, jalan sengsara? Yang pertama,
Kita bisa melihat bahwa Yesus sadar siapa dirinya. Yesus tahu bahwa dirinya adalah bagian dari rencana penyelamatan Allah. Ketika dia sadar bahwa dia adalah bagian dari rencana misi Allah, dia pun terhisap untuk mau melakukannya dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Semakin kita mengenal diri kita, mengenal siapa diri kita di mata Tuhan, maka semakin pula dapat memudahkan kita sebagai jemaatnya, sebagai orang percaya, untuk tetap setia tunduk kepada kehendak-Nya. Hal yang kedua, apa yang membuat Yesus mampu rela menempuh jalan sengsara? Yang kedua adalah bagaimana Yesus memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan itu semua karena cintanya. Cintanya yang besar kepada kita semua, cintanya kepada saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Ia yang rela melakukannya itu semua demi kita sebagai manusia yang berdosa. Bukankah tidak ada sesuatu cinta yang dilakukan tanpa sesuatu hal yang membutuhkan usaha yang besar? Misalnya saja, kita rela repot bangun lebih awal, lebih pagi demi anak cucu kita untuk mereka dapat menikmati sarapan. Kita rela begadang untuk melakukan tugas pekerjaan kita karena kita sungguh tahu ini tanggung jawab kita. Dan kita tahu saat ini di masa pandemi virus corona, begitu banyak para tenaga medis ataupun relawan yang rela membuang kenyamanan mereka untuk setiap para pasien dapat sembuh seperti sedia kala. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jika Yesus telah meladankan cintanya yang mampu melewati jalan sengsara yang ia akan hadapi itu karena cintanya yang besar, maka ini pun menjadi teladan bagi kita. Dengan cinta yang telah kita terima terlebih dahulu dari Kristus, cinta itu pula yang dapat kita bagikan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari Yesus yang tetap setia menjalani kehendak Bapa, yang tetap berani dan siap sedia apapun dalam kondisi, baik yang suka maupun yang duka. Tetaplah tabah, berani melihat hal yang baik dalam setiap peristiwa. Siapa sangka ketika di masa social distancing ini kita dapat menguji rasa kemanusiaan kita dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa mengasah kepedulian kita pada sesama kita, bahkan kepada setiap tetangga kita yang mungkin berlainan iman dengan kita. Dan siapa sangka dalam kondisi masa social distancing ini kita mempunyai waktu yang lebih banyak dari biasanya dengan keluarga kita. Siapa sangka bila saat ini kita pun menjadi lebih peduli pada kesehatan dan kebersihan diri. Dan siapa sangka dengan kondisi ini kita jadi lebih menghargai perjumpaan, lebih menghargai pertemuan, lebih menghargai komunitas dan persekutuan dan juga gereja Tuhan. Dan siapa sangka dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita pun lebih menghargai berbagai kebebasan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita di masa-masa sebelumnya. Kita dapat bergerak, kita dapat berpindah dengan leluasa dari tempat satu ke tempat yang lain. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, biarlah segala hal yang kita alami saat ini, kita dapat menemukan hal-hal yang baik. Meski jalan ini tidak mudah, meski jalan ini penuh dengan sengsara, mengutus kita untuk tetap setia di dalam Dia, marilah kita tetap melihat bahwa ada setiap hal baik yang telah Tuhan anugerahkan. Mari tetap tertuju pada kebaikan Tuhan, mari kita tetap senantiasa menautkan hati kita, kesetiaan kita pada Tuhan yang telah mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita akan merespon firman yang kita dengar hari ini dengan bernyanyi, Jadikan Aku Pelangi. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan
dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita dikasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adapun ajakan persembahan kita pada ibadah kali ini didasari dari Mazmur 86 ayat 12. Demikian bunyinya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dengan wujud syukur jemaat kita dalam ibadah saat ini, di mana ibadah dilaksanakan dalam sistem daring, kita akan tetap memberikan persembahan syukur yang disampaikan melalui transfer ke rekening Gereja Bank Mandiri nomor 0060025111610 atas nama GKP Rehobot, atau menyapa majelis jemaat terdekat untuk mendiskusikan metode penyampaian persembahan yang paling mudah untuk setiap kita. Dan bisa juga kita masing-masing jemaat menyimpannya untuk disampaikan kepada majelis pada waktu yang tepat. Kita akan sambut persembahan kita dengan pujian persembahan dari NKB 199 ayat 1, sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang tetap Tuhan anugerahkan kepada kami. Meski saat ini ruang dan gerak kami sungguh terbatas, namun kami sungguh mengucap syukur kami tetap diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk satu pekan yang di mana Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami dijagai, dan kami juga berdoa bila sepekan mendatang pun Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami saat ini bersatu hati berdoa untuk segala kehidupan kami, dalam setiap pelayanan pekerjaan kami. Biarlah dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan hadir, menopang, menguatkan kami. Biarlah dalam segala hal yang hendak kami jelang di hari-hari mendatang, baik itu baik yang suka ataupun yang duka, biarlah Tuhan senantiasa tak pernah berhenti meninggalkan kami, menopang dan menguatkan kami. Dan di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini, berilah kami kekuatan dan kesehatan untuk menapaki hari-hari ke depan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini pun kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GKP Rehobot Jatinegara, untuk setiap kami yang tengah hadir dalam ibadah pada hari ini, berdoa bersatu hati. Kami mohon, kami berdoa untuk setiap para orang tua, para sepuh, anak-anak di tengah jemaat-Mu, dengan segala pergumulan kami masing-masing, baik yang sakit, yang tengah bergumul dalam kehidupan keluarga, yang tengah berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik secara ekonomi di tengah-tengah masa virus corona ini. Untuk kami semua dalam
senantiasa dikuatkan melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah Tuhan segala peran dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepada kami, Tuhan sendiri yang boleh menopang kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang saat ini terus berjuang untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Berkatilah para medis, relawan, dan juga pemerintah yang telah juga berjuang. Senantiasa kiranya setiap usaha-usaha mereka ini boleh membawa hal yang baik bagi pemulihan bangsa Indonesia. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami berdoa pada saat ini pun untuk persembahan yang telah kami himpun, yang tak lain datang dari Tuhan sendiri. Berkatilah Tuhan agar persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, memperluas kerajaan-Mu, dan persembahan ini pun dapat berguna bagi penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati setiap kami pun yang telah dengan sukacita mempersembahkannya, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan saat ini ya Tuhan Allah Bapa kami hendak bersatu hati berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri kita akan menyanyikan nyanyian penutup dari NKB 28 ayat yang pertama. Ku berserah kepada Allahku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali menapaki hidup dan hari-hari kita ke depan, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.